salam dan bahagia. Selamat bertemu dan bergabung di channel Jayati Kastokastari. Saya berada di depan Museum Muhammadiyah yang sebentar lagi akan diresmikan oleh Menteri PMK Muhadjir Effendi. Museum ini berada di kawasan atau di komplek kampus utama atau kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan yang berada di Ring Road Selatan, Bantul. Bagaimana museum ini? Saya sendiri juga belum pernah masuk di museum itu. Mari lewat video ini kita lihat Museum Muhammadiyah yang baru ini. Sumangga matur nuwun. Asal muasal lahirnya museum ini. Jadi waktu itu saya sedang menjabat sebagai Mendikbud dan kebetulan mendapat tugas dari Pak Jokowi, Pak Presiden, untuk menyelesaikan Museum Nahdlatul Ulama yang ada di Jombang, Museum Kiai Hasyim Asy'ari yang masih belum waktu itu mandek. Kemudian saya izin kepada beliau untuk melanjutkan. Dan kemudian Pak Presiden menanya kepada saya, Muhammadiyah sudah punya museum atau belum? Saya jawab belum, Pak. Kalau itu bikin juga saja. Gitu. Jadi saya ingin tegaskan bahwa museum ini asal muasal adalah dari Bapak Presiden Joko Widodo. Dan ini adalah merupakan hadiah beliau untuk Persyarikatan Muhammadiyah. Dan waktunya cukup lama karena COVID, sehingga perlu 5 tahun, dan beliau sendiri yang meletakkan batu pertama, dan hari ini beliau sangat sibuk sehingga tidak mungkin hadir untuk meresmikan museum ini karena bertepatan dengan pertemuan G20 di Bali. Bahkan kemarin beliau juga baru tiba dari Phnom Penh, karena sekarang beliau tahun depan juga akan menjabat sebagai ketua ASEAN. Jadi sekali hari ini beliau menjabat 2 sebagai Presiden G20
sekaligus juga Presiden ASEAN untuk tahun 2023 nanti. Saya sebetulnya mestinya juga berada di Bali, tapi pamit demi untuk Muhammadiyah. Saudara sekalian yang berbahagia, dulu saya diskusi dengan Prof. Haidar, kenapa harus diletakkan di UAD ini. Pertimbangannya adalah UAD ini adalah kampus tertua di Jogja dan dimiliki Muhammadiyah. Dulu namanya IKIP Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi kalau museum itu sebaiknya ditaruh yang sudah tua-tua memang, karena itu isinya tentang hal yang tua-tua. Kemudian yang kedua, ini setengah dititipkan ke UAD karena museum itu high cost, perlu perawatan. Ya sama dengan orang yang sudah tua. Orang sudah tua itu juga butuh perawatan. Rewel, banyak rewelnya daripada produktifnya gitu. Itu museum, karena itu cocoklah ditempatkan di UAD gitu, dan sehingga nanti untuk biaya operasional, dan nanti kalau ini belum selesai dari bantuan pemerintah belum selesai juga harus nombok gitu. Dan itu sejak Pak Kasiarno kemarin sudah bersiap untuk menangani itu, dan mudah-mudahan akan membuat UAD ini berkah. Karena nanti kalau berkunjung ke museum pasti juga mampir ke UAD, apalagi di depannya juga sudah ada masjid yang cukup fenomenal, sehingga nanti akan membangun ekosistem di UAD ini sebagai representasi dari kantor pusat Muhammadiyah yang ada di Jogja. Dulu sebetulnya agak ekstrim rencana kita mau bongkar kantor pusat Kiai Dahlan, tapi Pak Haidar yang keberatan, karena itu justru itu jangan diudik-udik itu. Jadi karena sudah sangat tua, itu biar aja untuk ditua-tuakan. Lalu cari lokasi lain yang lebih leluasa. Nah, inilah kemudian diputuskan di sini. Sehingga nanti saya berharap Jalan Ki Ahmad Dahlan dengan UAD dan dengan museum ini masih punya hubungan yang cukup historis. Juga berharap sepenuhnya kepada seluruh keluarga besar Persyarikatan agar memanfaatkan museum ini sebagai kunci pembuka sejarah dan sekaligus juga maudu'ah, yakni proyeksi Muhammadiyah ke depan dari pelajaran sejarah yang kita peroleh di museum ini. Saya setuju bahwa museum tidak hanya berbicara tentang masa lampau, tetapi juga proyeksi ke masa depan, sehingga tidak seperti dibayangkan Pak Menko hanya sebagai simbol orang tua orang tua yang bikin ribet, tapi orang tua itu juga dicintai, terutama oleh cucu-cucunya. Jadi itulah fungsi orang tua. Museum ini tentu akan terus mengalami proses pengembangan dan penyempurnaan. Saya tidak tahu persis, kita tahu nanti isinya, tapi tentu belum lengkap. Maka ajakan saya pertama pada seluruh pimpinan wilayah daerah Sabe Cabang dan Ranting yang punya situs penting, terutama dari generasi Muhammadiyah awal, itu bisa terus berkomunikasi dengan UAD, dengan MPI terutama, agar bisa melengkapi isi museum ini. Karena ada banyak hal-hal yang secara fisik pun, di samping tentu sejarah dalam bentuk buku, yang perlu kita tampilkan. Museum Muhammadiyah ditandai ya dengan penanda tanganan prasasti oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Menko PMK. Motret tuh kemajuan tanganmu mas, orang maju-maju saya mau tertopah. Peresmian Museum Muhammadiyah sudah ditandatangani prasastinya oleh
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Menko PMK didampingi oleh Bupati Bantul, Rektor Universitas Ahmad Dahlan dan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Silakan untuk bisa didokumentasikan. Di museum ini kami menggunakan sistem tiket sehingga pengunjung cukup menampilkan QR code dari yang diunduh aplikasinya dan akan masuk ke meja register. Selanjutnya, ya, silakan. Satu dan juga poster pertama dari masa ya, ini merupakan lukisan karya seni dari seniman-seniman terbaik. Ini merupakan bagian registrasi dan layanan untuk pengunjung. Nah, ini merupakan lukisan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari masa ke masa. Dilukis oleh pelukis Agus Wage, salah satu pelukis terbaik di Yogyakarta. Sesuatu. Dari gambar yang kami ambil ini merupakan gambar-gambar terbaik dan citra-citra saat usia beliau sedang memimpin Muhammadiyah. Ya, nah ini termasuk foto Bapak juga ada. Itu yang penting. Nah, ini merupakan replikasi dari poster utama dari masa ke masa. Kami menemukan sejak Muktamar ke-14 atau 1926, Muhammadiyah telah menciptakan lagu berbahasa Jawa untuk menyambut Muktamar. Nah, lagu ini menggunakan ya, ini tahun 1926, Muktamar ke-14. Pertama kalinya Muhammadiyah menggunakan lagu. Kemudian foto ataupun poster sudah mulai digunakan pada Muktamar ke-17. Ya, menggunakan notasi dan angka itu merupakan hal yang digunakan oleh para remaja
kita masuk di lantai 2. Pelajar Muhammadiyah. Nasyiatul Aisyah.
sampai di sini video ini. Terima kasih Anda telah menyimak video ini dari awal sampai akhir.